Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita diberi kesempatan dan kesehatan. Lupa juga salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil dari penelitian jurnal kami yang berjudul Dimensi Kualitas Produk dan Jasa pada Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Sahabat Syabani, saya moderator. Saya Muhammad Al-Fadli. Saya Fitra Rustina. Saya Laila Aziza. Saya Siti Amriani. Saya Ilham Kasibur. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai presentasi kelompok 1 pada kali ini. Pertama sekali saya ingin menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen atau SIM memainkan peran penting dalam menunjang operasional dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Salah satu aspek penting dalam SIM adalah kualitas produk dan jasa yang dihasilkan. Kualitas yang baik akan meningkatkan kepuasan pengguna dan berdampak positif pada kinerja organisasi. Kualitas produk adalah kondisi fisik. Fungsi dari sifat suatu produk, baik barang atau jasa, berdasarkan tingkat mutu yang diharapkan seperti durabilitas, reliabilitasi, kecepatan, kemudahan pengoperasian, reparasi produk, serta atribut produk lainnya dengan tujuan memenuhi dan memuaskan kebutuhan konsumen atau pelanggan. Terdapat berbagai dimensi kualitas produk dan jasa yang dapat diukur dalam SIM. Dimensi-dimensi ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu dimensi kualitas produk dan dimensi kualitas jasa. Next. Oke, baik, kita masuk ke metode penelitian. Di sini dalam pembuatan jurnal kami menggunakan metode yaitu literatur review. Yang dimana literatur review ini merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang penelitiannya dilakukan melalui pengumpulan buku, dokumen, arsip, jurnal, dan jenis lainnya. Nah, kalau menurut Leksi 2019, dalam rangka penyusunan jurnal ini, penulis mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai referensi dan dari berbagai media online dan beberapa metode lain yang digunakan dalam dimensi kualitas produk dan jasa pada sistem informasi manajemen meliputi langkah berikut, yaitu studi literatur, melakukan tujuan terhadap literatur yang ada untuk memahami berbagai strategi yang telah diusulkan dan diterapkan sebelumnya dalam dimensi kualitas produk dan jasa pada sistem informasi. Nah, kegiatan yang memanfaatkan perpustakaan, jurnal, atau proceeding buku sebagai referensi dalam menetapkan parameter, faktor, maupun label yang dimanfaatkan untuk penelitian. Selanjutnya merupakan hasil dari pembahasan dari hasil jurnal kami berdasarkan metode penelitian yang sudah kami lakukan. Pertama ada dimensi kualitas produk pada sistem informasi manajemen. Menurut Rijoptono pada tahun 2008, kualitas mencerminkan semua dimensi penawaran produk yang menghasilkan manfaat atau benefit bagi pelanggan. Dimensi kualitas produk adalah aspek atau ciri karakteristik untuk melihat kualitas sebuah produk. Ada 8 macam kualitas produk tersebut, yaitu yang pertama ada dimensi performance atau biasa disebut kinerja. Dimensi ini menyangkut karakteristik si produk. Yang kedua ada dimensi fitur, dimensi yang menyangkut karakteristik pelengkap. Yang ketiga ada dimensi keandalan, dimensi ini menyangkut kemungkinan tingkat kegagalan pemakaian. Yang keempat ada dimensi performance atau kesesuaian. Dimensi ini melihat kualitas produk dari sisi apakah bentuk, ukuran, warna, berat, dan lain-lainnya sesuai dengan yang diinginkan dan apakah pengoperasian sesuai dengan standar tertentu atau tidak. Yang kelima ada dimensi daya atau durability. Dimensi ini berkaitan dengan seberapa lama produk yang dapat digunakan terus selama jangka waktu tertentu. Yang keenam ada dimensi serviceability. Yang serviceability ini merupakan dimensi yang disebut juga sebagai dimensi maintainability. Dimensi ini melihat kualitas barang dari kemudahan untuk mengoperasi produk dan kemudahan perbaikan maupun persediaan komponen perangkat pengganti menjadi dimensi dan membuat dimensi ini menjadi terkait dengan sejauh mana kesalahan produk dapat dilakukan dan bagaimana cara perawatannya untuk pembuatan sendiri. Yang ketujuh ada dimensi estetika. Dimensi ini disebut sebagai dimensi sensori karakteristik juga. Dimensi ini melihat kualitas suatu barang dari penampilan, corak, rasa, daya tarik, bau, selera, dan beberapa faktor lainnya yang mungkin menjadi aspek penting dalam kualitas. Yang kedelapan, ada dimensi persepsi atau citra dan reputasi produk.
sering juga disebut sebagai dimensi ethical profile dan image. Dimensi ini berbicara tentang kualitas dari sisi persepsi konsumen. Persepsi konsumen disebut terkait dengan nama besar atau reputasi suatu perusahaan atau merek. Yang kedua ada dimensi kualitas jasa pada sistem informasi manajemen. Dimensi kualitas jasa mengacu pada karakteristik jasa yang bersifat objektif, subjektif, dan tidak dapat diukur secara objektif. Dimensi-dimensi ini meliputi yang pertama ketepatan waktu, kemampuan penyedia jasa untuk menyelesaikan tugas atau memberikan layanan tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan. Yang kedua ketepatan, tingkat kesesuaian hasil layanan yang diharapkan oleh pelanggan. Yang ketiga ada kelengkapan, cakupan layanan yang diberikan memenuhi semua kebutuhan pelanggan. Yang keempat keramahan, sikap dan perilaku penyedia jasa yang ramah, sopan, dan membantu pelanggan. Yang kelima, kemampuan berempati, kemampuan penyedia jasa untuk memahami dan berempati dengan kebutuhan dan perasaan pelanggan. Yang terakhir ada keamanan, yaitu jaminan keamanan data dan informasi pelanggan selama proses pelayanan. Berikutnya ialah dasar-dasar manajemen kualitas. Ada 3. Yang pertama, manajemen kualitas proyek. Pada bangunan ini difokuskan pada proses dari manajemen proyek. Ada 2 model atau teknik yang telah sukses digabungkan dan diterapkan dalam pelatihan di konsultan-konsultan konstruksi dalam meningkatkan kinerja proses dari manajemen proyek, antara lain continuous quality model dan proses quality management model. Yang kedua, continuous quality management merupakan cara yang digunakan sebuah perusahaan yang mana dapat digunakan untuk meningkatkan proses bisnis mereka. Ini merupakan cara hidup dari semua organisasi yang ingin mencapai posisi yang kompetitif dalam arus industri yang cepat. Dan yang ketiga, proses manajemen model. Model atau cara ini digunakan menghubungkan faktor kesuksesan yang kritis pada proses bisnis ini, membangun dasar fondasi yang mana continuous quality management model meneruskan mengadakan suatu analisis yang terhadap langkah-langkah dan proses dalam meningkatkan dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Baiklah, setelah penjelasan barusan dapat disimpulkan kalau sistem informasi manajemen merupakan alat yang penting untuk meningkatkan kualitas produk dan kualitas jasa. Dengan menggunakan sistem informasi manajemen, perusahaan dapat mengumpulkan dan menganalisis data tentang kualitas, memantau dan meningkatkan proses produksi serta pengiriman, dan juga memberikan informasi kepada pelanggan tentang produk dan jasa. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan mencapai keunggulan yang kompetitif. Baiklah, saya kira sekian penjelasan penelitian jurnal kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.